Hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan tutorial React Native ya. Untuk hari ini kita akan masih membahas tentang layout ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang justify content. Jadi apa sih justify content? Jadi dalam sebuah layout di React Native ya, misalnya ini adalah sebuah parent ya, parent komponen, di dalamnya kan ada child komponennya ya. Jadi si parent komponen ini akan menyelaraskan child komponen-komponennya dalam sebuah layout. Nah, sekarang ketika si flag direction-nya adalah row, jadi secara horizontal ya, jadi nanti kita akan bisa menampilkan posisi konten child kita apakah di left, center, atau right gitu ya. Jadi kita kemarin telah membahas tentang flag direction ya, secara row atau secara column. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya adalah justify content. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai sini ya, flex sama flex direction ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya justify content. Oke, jadi si justify content tersebut ada beberapa ya, ada flex start ya, jadi si posisi children-nya itu berada di awal kontainernya, berarti posisinya di sini. Oke, biar lebih ngeh, kita coba pakai dengan coding saja ya. Jadi gini, kita tinggal menambahkan justify content di parent-nya. Oke, misalnya kita coba flex start gini. Nah, sekarang parent-nya memiliki justify content adalah flex start ya. Jadi si komponen-komponen child ini yaitu ada view 1, view 2, view 3 yang warnanya sudah saya bedakan, dia akan posisinya berada di left ya. Di awal kontainer ya, start kontainer kan kalau React Native defaultnya ada L to right ya, left to right ya. Nah, sekarang kita kalau ngomongin tentang kolom gitu, misalnya flag direction-nya adalah kolom. Nah, di sini dia akan tetap berada di start-nya. Nah, sekarang kita coba flex end ya. Kita ganti justify-nya jadi flex end. Nah, sekarang dia posisi berada di akhir ya, di end parent-nya. Nah, tapi kalau kita ganti row di sini, flag direction-nya row gitu, dia akan berada di sini, teman-teman. Oke, kita udah kenalan dengan si flex end sama flex start ya. Nah, sekarang kita posisikan dia berada di tengah-tengah ya. Kita bisa menggunakan center. Oke. Center seperti ini, maka dia akan posisi di tengah-tengah. Dan ketika kita pakai kolom gini, maka dia juga akan berada di tengah-tengah di sini. Jadi intinya adalah kita akan menampilkan komponen child-nya mengikuti parent. Jadi posisi parent-nya dia pakai justify apa? Oh, kalau center dan kolom berarti dia akan berada di tengah-tengahnya, di pusatnya ya. Oke, sekarang kita pakai yang space between ya, between. Gini, jika kita gunakan justify content space between, dia akan menyelaraskan ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan Microsoft Word, itu ketika kita pakai justify, dia akan memenuhi ya, memenuhi layout ya teksnya ya. Ini mirip ya ketika kita pakai space between ya. Oke, kita juga bisa pakai yang namanya space around. Space around. Oke. Space around, maka dia akan memberikan space ya di antara kontainernya ya, di antara parent-nya ya. Jadi seperti ini. Lalu kita juga ada yang namanya space event line gini. Event line ya, sorry, event line gini. Nah, gini ya. Jadi kita bisa menggunakan, misalnya kita pengen maksimalkan, bisa pakai space between, space around, sama space evenly ya. Tapi teman-teman harus paham, ketika kita milih flag direction-nya kolom, berarti dia akan secara vertikal. Ketika flag direction-nya secara row, berarti dia akan secara horizontal. Kita gunakan row, gini, maka dia akan ke sana. Nah, begini. Jadi gitu teman-teman cara menggunakan justify content ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk menggunakan justify content pada React Native. Setelah justify content nanti kita akan belajar tentang align item. Oke, sampai jumpa di tutorial React Native berikutnya.